bilang kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya yang sangat berapi-api ketika diisukan bahwa Hasto akan dijadikan tersangka, akan ditahan. Ibu Megawati mengatakan bahwa dia akan mendatangi Kapolri, akan mendatangi KPK. Bahkan dia dengan suara lantang mengatakan bahwa dia sendirilah yang membentuk itu KPK. Artinya apa? Kenapa KPK telah menghajar dia habis-habisan dengan menjadikan sekjennya sebagai tersangka. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau itu terjadi, isu itu terjadi, maka Ibu Megawati akan mendatangi KPK. Tapi nyatanya KPK tidak bergeming. KPK tetap berjalan terus ya. Dan Hasto dinyatakan tersangka, ditahan, dan kini menjadi terdakwa. Telah menjalani sidang perdananya dan akan dilanjutkan nanti di sidang kalau tidak salah di 11 April minggu depan ya. Nah, di mana sekarang tindakan Ibu Megawati sebagai perwujudan dari kata-katanya yang akan menyambangi KPK? Adakah? Tidak. Ya, tidak. Dan ada pernyataan juga bahwa Hasto melarang Ibu Megawati untuk tidak perlu datang ke KPK ya. Entah itu benar, entah itu salah. Yang pasti kalau pernyataan Hasto itu tidak menyatakan bahwa Ibu Megawati tidak perlu datang dan Ibu Megawati akhirnya memutuskan untuk tidak datang ke KPK, berarti Ibu Megawati lebih menghargai omongan dari Hasto itu sendiri daripada omongannya dia sendiri ya. Dia yang mengatakan dia akan mendatangi KPK, tapi Hasto melarang. Ya, saya bukan mau memprovokasi, tetapi dalam hal ini saya melihat bahwa politik ini ngomong aja dulu, kan? Ngomong aja dulu. Mudah-mudahan terjadi. Artinya mudah-mudahan apa yang mereka omongkan itu terjadi, kan seperti itu. Dan apa yang mereka inginkan itu terlaksana. Artinya apa? Dari omongan jika Hasto ditahan bahwa Ibu Megawati akan mendatangi Kapolri ataupun KPK, maka tujuannya di sana adalah supaya Hasto jangan ditahan, supaya Hasto jangan dijadikan tersangka, ya. Nah, itu keinginannya sebenarnya. Jadi tidak perlu datang ke KPK, tapi nyatanya tetap ditahan. Nah, jadi ada banyak lagi hal-hal yang terjadi semenjak Hasto ditahan. Ada demo Indonesia Gelap, ya. Ada demo Indonesia Gelap yang disponsori dalam tanda petik. Kita tahu siapa yang mensponsorinya, karena pimpinan ketua daripada demo itu ternyata berafiliasi kepada sebuah partai tertentu, di mana partai ini adalah partai yang dulunya besar tetapi nyungsep di saat Pilpres kemarin, ya. Ya, begitulah namanya politik. Tidak bisa langsung mengintervensi hukum, tidak bisa Ibu Megawati menyamperin KPK, ya. Kalau dia sempat mendatangi KPK sebagai mantan presiden kelima telah melanggar hukum, dalam artian apa? Mengintervensi hukum itu sendiri, ya. Dia telah mengintervensi hukum itu sendiri. Maka ya, untuk menjaga hal itu, mungkin Hasto melarang tidak perlu datang. Tapi di balik itu, ya, bahwa Ibu Megawati sendiri tidak konsisten dengan kata-katanya, ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan, ya? Yang harus dilakukan adalah sesuatu gerakan-gerakan di luar ini semua, ya. Gerakan-gerakan terselubung untuk mengganggu terlaksananya sidang ini dengan baik, ya. Ya, namanya politik. Semua orang juga tahu siapa yang begitu bersemangat dengan demo Indonesia Gelap itu. Semua orang juga tahu, bisa lihat di TikToknya si kader daripada Partai Banteng ini, ya.
Semua orang juga tahu, dan juga dia sering tampil menyuarakan Indonesia gelap. Kalau begini begono, ya Indonesia gelap katanya. Ya, kalau yang terjadi gini, itu kan artinya Indonesia gelap. Itulah kata-kata si orang ini, ya. Tanpa saya sebutkan namanya, saya rasa kita juga sudah tahu dia siapa, ya kan? Nah, yang terakhir ketika dia bersuara lantang tentang Indonesia gelap, apa kata Pak LBP si Opung? Dia katakan bahwa kau yang gelap katanya. Ya memanglah, di mana-mana kalau sudah kalah emang terasa gelap. Ya kan begitu, di mana-mana kalau sudah kalah emang terasa gelap. Tapi kekalahan yang terasa gelap itu karena apa? Karena pada saat ikut pertandingan mereka merasa jumawa. Nah itu. Tapi bagi orang yang pada saat ikut sebuah kompetisi, mereka mengikuti kompetisi itu, berpartisipasi dengan kompetisi itu, tetapi tidak merasa jumawa, tidak merasa hebat. Ketika mereka kalah, mereka wajar-wajar saja. Yang namanya sebuah kompetisi, ya kalah menang itu biasa, ya. Tetapi ketika seseorang ya yang ikut kompetisi merasa dia paling jumawa, dan dalam setiap kompetisi itu dia terlihat sangat arogan, ya, dan ternyata kalah, ya untuk menutupi rasa malu itu, mereka pasti menyalahkan sistem dari kompetisi itu, yang dikatakanlah curang lah, dikatakanlah si ini salah lah, si itu salah lah, pokoknya semua salah di mata mereka. Jadi ini sudah hal yang biasa bagi orang-orang, bagi siapapun yang arogan dalam sebuah pertandingan, yang merasa bahwa dia pantas menang dan ternyata kalah, ya mereka akan bertindak, ya mereka akan bertindak bahwa pertandingan itu salah, jurinya salah, hakimnya salah, panitianya salah, semua salah, bahkan penonton pun ikut salah bagi mereka. Ya itulah yang bisa dikatakan gelap bagi mereka, ya. Jadi kalau mereka sekarang menyuarakan Indonesia gelap, ya yang gelap itu mereka. Dan mereka melakukan semua aksi-aksi demonstrasi dan segala macam ini adalah wujud daripada pandangan mereka, pikiran mereka yang sudah gelap itu. Tapi bagi sebagian besar rakyat Indonesia, bahwa Indonesia itu menuju 2045, menuju Indonesia emas, bahwa hal-hal yang membawa kegelapan itu harus disingkirkan, ya. Jadi segala sesuatu akan menjadi masalah bagi mereka, ya. Satu program daripada Bapak Presiden Prabowo, yaitu efisiensi anggaran, menjadi salah juga bagi mereka, ya.